Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema. Ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami makna lagu Maju Tak Gentar, menggali informasi penting tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, memahami bentuk perjuangan fisik dan diplomasi, memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Mari kita rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Berikut adalah lagu Maju Tak Gentar. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional, seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Berikut ini ada beberapa perjuangan fisik yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945. Terjadi di Surabaya, berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Tokoh yang terlibat yaitu Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua, peristiwa Palagan Ambarawa.
terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa. Bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan dan sekutu membebaskan orang secara sepihak. Tokoh yang terlibat yaitu Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Terjadi pada 23 Maret 1946. Bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya. Tokoh yang terlibat yaitu Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Selanjutnya, Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Bermula dari orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal yaitu Ahmad Tahir. Selanjutnya, serangan umum. Terjadi pada 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat yaitu Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Selain ada perjuangan fisik, ada juga perjuangan diplomasi. Yang pertama yaitu Perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Selanjutnya, Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika. Yang selanjutnya, Perjanjian Rumroyen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Salah satu isi perjanjian Rumroyen adalah diadakannya konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil kesepakatan dari konferensi meja bundar yaitu tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 20 Desember 1949 Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Baik, sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.